Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyimak kisah ini, yuk ucapkan sholawat bersama-sama. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir. Jangan lupa subscribe channel Cantika Story agar tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif penuh hikmah. Pernahkah kamu bertanya, mengapa pria kaya kadang memilih wanita sederhana? Kisah ini nyata, dan bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk kamu. Dengarkan sampai akhir, karena setiap detiknya penuh makna, dan kamu akan tahu bahwa takdir Allah kadang datang dari balik etalase toko emas. Langit Riyadh siang itu biru nyaris tanpa awan. Di sepanjang jalan Raja Fahd, toko-toko emas berjejer megah, memamerkan kemewahan yang berkilauan dari balik kaca. Salah satu toko paling mencolok adalah Zahra Gold Palace. Toko ini tidak hanya besar, tapi juga mewah dan selalu ramai. Namun siapa sangka, di dalam toko yang dipenuhi kemilau emas itu, takdir sedang menunggu dua insan dari dunia yang sangat berbeda. Aisyah, gadis asal Jawa Timur, bekerja sebagai pramuniaga di toko tersebut. Rambutnya selalu tertutup rapat oleh jilbab warna pastel, wajahnya bersih, dan senyumnya tenang. Ia adalah pekerja keras, sederhana, dan tak banyak bicara. Setiap hari ia berdiri di balik etalase, melayani pelanggan dengan penuh hormat. Hingga suatu hari, pria muda berpakaian gamis putih masuk perlahan. Posturnya tinggi, sorot matanya tenang tapi tajam. Ia berjalan menyusuri lorong toko dengan langkah ringan, lalu berhenti. Tanpa banyak bicara, matanya tertuju pada Aisyah yang sedang menata kalung berlian. "Kamu baru di sini?" tanya pria itu sambil menyipitkan mata. Aisyah sedikit terkejut, lalu menunduk sopan. "Iya, saya baru mulai 2 pekan, Tuan." Ia mengangguk. "Namamu siapa?" "Aisyah." Pria itu menatap lama, seolah mencoba mengingat sesuatu yang terlupa. Senyumnya samar, namun matanya menyiratkan rasa yang sulit ditebak. "Kau mengingatkanku pada seseorang," katanya pelan. Kemudian ia melangkah pergi, meninggalkan Aisyah yang bingung dan deg-degan. Setelah itu, pria itu sering datang. Tak membeli apapun. Hanya berdiri di pojok toko, berpura-pura mengecek laporan, atau sekadar berbincang ringan dengan manajer. Namun selalu, matanya akan mencari sosok Aisyah. "Dia itu Amir, pemilik toko ini," bisik salah satu rekan kerja kepada Aisyah. "Masa sih? Tapi dia ramah banget. Gak kayak bos-bos kaya yang biasanya," jawab Aisyah. "Dia memang beda. Tapi hati-hati, jangan terlalu berharap." Aisyah tidak pernah berharap. Baginya, bekerja di Zahra Gold Palace adalah amanah. Ia tak ingin mimpi berlebihan, apalagi soal cinta. Tapi pertanyaan demi pertanyaan muncul di kepalanya. Mengapa Amir menatapnya begitu dalam? Siapa sosok yang ia maksud? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa setiap kali mereka bertemu, Aisyah merasa jantungnya bergetar lebih cepat? Hingga suatu malam, saat toko sudah tutup dan para karyawan bersiap pulang, Aisyah dipanggil ke ruang atas oleh manajer. "Ada yang ingin bicara denganmu," katanya singkat. Aisyah melangkah naik, gugup. Di ruang yang luas dan sunyi itu, Amir berdiri di depan jendela besar, membelakangi pintu. Saat Aisyah masuk, ia perlahan menoleh. "Aisyah," katanya tenang. "Aku ingin bicara, sebagai pria, bukan pemilik toko." Wajah Aisyah memucat. Ia menunduk, tak berani menatap. "Ada sesuatu yang selama ini membuatku gelisah. Sejak melihatmu pertama kali, aku merasa seakan Allah sedang membawaku kembali ke masa lalu." Hening. Aisyah menggigit bibir, tak tahu harus menjawab apa. "Apa maksudmu, Tuan?" tanyanya pelan. Amir menarik napas panjang. "Wajahmu, cara bicaramu, namamu, semuanya mengingatkanku pada seseorang yang sangat berarti dalam hidupku." Aisyah menatapnya dalam diam. Getaran di hatinya makin kuat. Namun, kisah ini baru dimulai. Dan pertanyaan besar itu masih menggantung tanpa jawaban.
Aisyah duduk perlahan di kursi tamu ruang kerja itu. Suasana hening, hanya terdengar detik jam di dinding yang berdetak lambat seolah waktu ikut menahan napas. Amir masih berdiri, pandangannya tak lepas dari wajah Aisyah yang kini tertunduk malu. Aku tahu ini terdengar aneh, ucap Amir, suaranya pelan namun jelas. Tapi ada rasa yang terus menggangguku sejak pertama kali melihatmu. Bukan sekadar kekaguman. Aisyah mengangkat kepalanya perlahan. Maaf, Tuan Amir, maksudnya saya seperti siapa? Amir melangkah ke rak buku tua di sudut ruangan, mengambil sebuah bingkai foto kecil. Ia mengulurkannya ke Aisyah. Ini, ibuku. Aisyah menggenggam foto itu. Di dalamnya, tampak wanita muda berhijab dengan wajah lembut. Senyumnya tenang dan menyejukkan, seperti senyum yang biasa ia lihat di cermin setiap pagi. Ia tertegun. Namanya Siti Aminah. Wanita Indonesia yang dinikahi ayahku dalam perjalanan bisnisnya dulu. Tapi ia wafat saat aku masih 6 tahun. Jelas Amir lirih. Aisyah merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Bukan hanya karena wajah itu memang mirip dengannya, tapi karena rasa kehilangan yang terpancar jelas dari nada suara Amir. Aku tak tahu kenapa Allah mempertemukanku denganmu di tempat ini, dalam keadaan ini. Tapi setiap kali kulihat kau berdiri di balik etalase itu, aku merasa seperti melihat cahaya yang sempat hilang dari hidupku. Aisyah tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk dalam-dalam. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pintu diketuk dari luar. Seorang pria tua masuk dengan wajah serius. Amir, ayahmu ingin bicara. Dia mendengar sesuatu soal kedekatanmu dengan salah satu karyawan. Amir berdiri tegak. Aku akan menemuinya. Tapi sebelum itu, aku harus jujur pada Aisyah. Ia kembali menatap Aisyah yang masih duduk diam. Aku belum bisa menjanjikan apa-apa, tapi izinkan aku mengenalmu lebih dalam, bukan sebagai atasan, tapi sebagai seorang pria yang tengah mencari bimbingan dari wanita yang Allah kirimkan padanya. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti sebuah ikrar awal. Tapi jauh di lubuk hati Aisyah, ada rasa takut. Ia bukan siapa-siapa. Hanya pekerja asing dengan kontrak kerja 3 tahun. Apa dunia akan menerima cinta yang tumbuh dari dua kutub yang begitu berbeda? Keesokan harinya, suasana toko berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa karyawan melirik Aisyah dengan sorot iri, bahkan sinis. Dia pikir siapa sih? Baru kerja sebentar udah deket sama bos. Gumam Salma. Kalau bukan karena mukanya mirip orang, mana mungkin Amir segitu perhatiannya, tambah yang lain. Namun Aisyah diam. Ia tahu, semua ini belum tentu berarti apa-apa. Amir belum mengatakan niatnya secara jelas. Ia pun tak mau berharap lebih. Tapi hatinya mulai goyah ketika di sore hari itu, Amir menghampirinya di ruang belakang. Aisyah, malam ini aku ingin kau ikut makan malam di rumah. Bukan sebagai tamu kerja, tapi sebagai seseorang yang penting bagiku. Aisyah membeku. Matanya melebar. Lidahnya keluh. Ia tak pernah membayangkan undangan seperti itu datang dari lelaki seperti Amir, yang dihormati, kaya raya, dan begitu terpandang. Maukah kau datang? Tanya Amir lagi. Matanya lurus menatap ke dalam matanya. Aisyah mengangguk pelan. Kalau itu tidak melanggar aturan, saya siap. Dan malam itu, ketika Aisyah mengenakan abaya sederhana dan dijemput oleh supir pribadi Amir, ia belum tahu bahwa langkah kecil itu akan membawanya masuk ke dalam ujian besar. Karena di balik gerbang rumah mewah keluarga Al-Farouk, tidak semua menyambutnya dengan tangan terbuka. Mobil hitam itu meluncur pelan di jalanan Riyadh yang mulai gelap. Aisyah duduk di kursi belakang dengan tangan yang menggenggam erat tas kecilnya. Matanya tak berani memandang keluar jendela. Ia merasa asing, seolah sedang melangkah ke tempat yang bukan untuknya. Tapi niatnya jelas. Ia ingin menjaga kehormatan diri dan memastikan semua tetap dalam batas yang diridha Allah. Ketika gerbang besi besar itu terbuka, matanya langsung disambut pemandangan halaman luas dengan taman dan lampu-lampu gantung yang berkilau.
Rumah keluarga Al-Farouq berdiri megah dengan tiang-tiang marmer dan jendela tinggi yang memancarkan cahaya hangat. Tapi tak ada yang lebih menegangkan selain saat pintu utama dibuka, dan seorang wanita parubaya dengan jubah elegan berdiri memandangnya dari ujung kepala hingga kaki. Jadi ini, gadis Indonesia yang katanya menarik perhatian Amir. Suara wanita itu datar, dingin seperti marmer yang diinjak Aisyah. Saya Aisyah, Bu. Terima kasih telah menerima saya malam ini, jawab Aisyah sambil menunduk. Wanita itu tidak menjawab, hanya berbalik dan berjalan masuk. Di ruang makan, meja panjang telah disiapkan dengan aneka hidangan Timur Tengah. Amir duduk di ujung meja dan langsung berdiri ketika Aisyah masuk. Selamat datang, ucapnya lembut. Kau terlihat anggun malam ini. Aisyah menunduk malu. Terima kasih, Tuan. Tidak usah panggil aku Tuan malam ini. Panggil saja Amir. Beberapa orang duduk di meja. Ayah Amir, pria tua berjanggut putih, hanya melirik singkat. Tapi sorot matanya tajam. Tak bersahabat. Sementara di sebelahnya, seorang wanita muda bermata elang memandang Aisyah dengan sinis. Itu Laila, sepupu Amir, yang selama ini digadang-gadang menjadi calon istri keluarga. Saat hidangan mulai disantap, percakapan pun dimulai. Tapi bukan percakapan hangat. Apa yang membuatmu tertarik pada negara ini, Aisyah? Tanya Laila, tersenyum tipis tapi nada suaranya tajam. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Mencari nafkah untuk keluarga saya di Indonesia, jawab Aisyah tenang. Ayah Amir menghela napas. Wanita seperti ini seharusnya melayani makanan di dapur, bukan duduk di meja keluarga. Suasana langsung tegang. Amir meletakkan sendoknya. Matanya menatap tajam ke arah ayahnya. Ayah, malam ini bukan tentang status, tapi tentang seseorang yang membuat hatiku kembali hidup. Aisyah menatap Amir dengan terkejut. Tapi matanya segera kembali menunduk, menahan segala rasa yang bercampur aduk. Ia tidak ingin menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga ini. Namun malam itu, ia sadar, perasaannya terhadap Amir bukan sekadar kagum. Ia mulai menyayangi pria itu, dengan cara yang diam-diam. Selepas makan malam, saat semua orang sudah meninggalkan meja, Amir menyusul Aisyah yang sedang menunggu supir di teras. Aku minta maaf atas semua yang terjadi tadi, katanya. Tidak perlu minta maaf. Saya sudah siap kalau akhirnya harus kembali dipecat karena terlalu sering diperbincangkan. Jawab Aisyah setengah bercanda, setengah sedih. Amir menggenggam kedua tangannya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tahu, semakin aku mendekat, semakin banyak rintangan. Tapi aku sudah siap. Dan aku ingin kau tahu, malam ini aku semakin yakin. Kau adalah bagian dari doaku yang lama. Aisyah menatap mata itu. Hening. Dan tanpa kata, ia tahu, jalan yang akan ia lewati tidak mudah. Tapi hatinya telah digerakkan oleh keyakinan. Dan itu cukup untuk melangkah. Malam itu, mobil yang membawanya pulang terasa berbeda. Bukan lagi membawa pulang seorang pramuniaga biasa, tapi seorang wanita yang telah membuka pintu ke dalam luka lama, dan sekaligus harapan baru di hati seorang Amir Al-Farouq. Hari-hari setelah jamuan malam itu menjadi lebih berat bagi Aisyah. Bisik-bisik semakin nyaring di antara rekan kerja, dan pelanggan mulai memandangnya dengan tatapan penasaran. Namun Aisyah tetap berdiri di balik etalase itu, dengan senyum yang sama, dan hati yang lebih rapuh dari sebelumnya. Amir jarang datang ke toko. Tapi ketika ia datang, dunia seakan berhenti sejenak. Tatapannya kepada Aisyah semakin dalam, tapi kata-katanya makin sedikit. Mungkin karena tekanan dari keluarganya yang tak pernah setuju. Atau mungkin karena Amir sedang mempertimbangkan sesuatu yang besar. Suatu siang yang terik, Aisyah dipanggil ke ruang manajer. Di sana, duduk seorang pria berpakaian resmi dari kantor pusat. Kami mendapat instruksi bahwa Anda akan dipindahkan ke cabang di Jeddah, mulai pekan depan, ucapnya tegas. Aisyah menelan ludah. Apakah saya melakukan kesalahan? Tidak. Ini hanya keputusan manajemen. Ia tahu,
Ini bukan keputusan manajemen biasa. Ini keputusan yang lahir dari tekanan. Dan mungkin, ini pertanda bahwa ia harus mundur. Namun malam itu, sebelum sempat mengemasi barang, Amir datang. Ia berdiri di depan pintu kamar kecil Aisyah, yang terletak di lantai atas toko. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, katanya sambil menatap lurus. Aku tahu, ini karena keluargaku. Tapi aku ingin melawan ini semua. Aisyah menghela napas panjang. Tuan Amir, bukan saya yang harus diperjuangkan, tapi niat baik di hati Tuan. Jika niat itu karena Allah, maka perjuangan ini akan bernilai. Amir mendekat. Aku ingin menikahimu, Aisyah. Aisyah terdiam. Kata itu tak pernah ia bayangkan keluar secepat ini. Tapi hatinya tahu, bukan soal waktu, tapi tentang kesungguhan. Tapi keluarga Tuan, mereka tidak akan menerima saya, katanya pelan. Amir tersenyum pahit. Aku tak butuh restu manusia jika Allah telah memberi ridho. Keesokan harinya, Amir membawa Aisyah ke sebuah masjid tua yang damai di pinggiran kota. Di sana, di hadapan dua saksi dan seorang imam, ia mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap dan menyebut nama Aisyah sebagai istrinya. Namun tak lama setelah akad, pintu masjid terbuka dengan keras. Ayah Amir datang dengan wajah marah. Amir, kau mempermalukan keluarga kita di hadapan dunia. Amir berdiri tenang. Aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya mengikuti kata hatiku dan ketentuan Allah. Ayahnya memandang Aisyah dengan sorot tajam. Tapi Aisyah tetap menunduk, tak membalas. Aku telah menikahinya, Ayah. Dan aku akan tetap menjadi anakmu, meski sekarang aku punya tanggung jawab lain, sebagai suami. Hening menyelimuti masjid itu. Tapi dalam hati Aisyah, badai mulai mereda. Ia tahu, perjalanan ke depan tak akan mudah. Tapi disinilah ia sekarang, istri sah dari pria yang selama ini hanya bisa ia kagumi dari balik kaca toko. Namun cobaan belum usai. Karena kabar pernikahan mereka telah tersebar ke seluruh keluarga Al-Farouq, termasuk ke satu nama yang selama ini diam. Tapi ternyata menyimpan dendam, Laila. Dan Laila tidak akan tinggal diam. Hari-hari pertama menjadi istri Amir, Aisyah tinggal di sebuah apartemen sederhana yang disiapkan oleh Amir, jauh dari rumah keluarga Al-Farouq. Mereka hidup tenang, dengan kesederhanaan dan cinta yang tumbuh tulus. Amir tetap menjalankan bisnis tokonya, sementara Aisyah sesekali ikut membantu, meskipun kini lebih banyak berada di rumah. Ia mulai belajar bahasa Arab lebih serius, sholat berjamaah bersama suaminya, dan menghadirkan rasa damai dalam rumah tangga kecil mereka. Namun di tempat lain, Laila duduk di ruang tamu rumah besar Al-Farouq, mengenakan gamis hitam dan tatapan yang penuh api. Tangannya menggenggam ponsel, membaca ulang pesan-pesan dari kenalannya di Kementerian Tenaga Kerja. Wanita itu hanya TKW. Statusnya masih dalam pengawasan kontrak, gumamnya. Ia berdiri dan menghampiri ayah Amir yang sedang duduk termenung di ruang kerja. Paman, izinkan aku membantu. Jika Amir tidak bisa berpikir jernih, maka kita yang harus menyadarkannya. Wanita itu tidak mencintainya. Dia hanya ingin status, harta, nama besar keluarga ini. Ayah Amir memandang Laila sejenak, lalu mengangguk pelan. Lakukan apa yang kau perlu, Laila. Tapi jangan lukai nama keluarga ini. Laila pun mulai menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, sebuah surat panggilan tiba di apartemen Amir dan Aisyah. Surat resmi dari kantor imigrasi. Aisyah diminta hadir untuk pemeriksaan terkait status pernikahannya dan keabsahan visanya sebagai pekerja. Aisyah menatap surat itu dengan jantung berdegup kencang. Amir, ini berarti mereka mempertanyakan legalitas kita. Amir meraih surat itu, membaca cepat, lalu mengepalkan tangan. Mereka ingin memisahkan kita. Tapi aku takkan tinggal diam. Hari pemeriksaan pun tiba. Aisyah duduk di ruang tunggu imigrasi, berusaha tetap tenang. Amir menemaninya, tapi wajahnya tegang. Ketika dipanggil masuk,
Mereka duduk berhadapan dengan dua petugas berseragam. Kami mendapat laporan bahwa pernikahan ini dilakukan dalam keadaan tidak sah secara administratif dan bisa menjadi pelanggaran hukum, kata salah satu petugas. Amir menjawab mantap. Kami menikah secara agama. Dan kami siap mengikuti prosedur legal sesuai aturan yang berlaku. Petugas mengangguk. Tapi sebelum mereka dipersilakan keluar, seorang wanita berkerudung elegan masuk ruangan. Langkahnya anggun, tapi wajahnya seperti menyimpan sesuatu yang busuk. Laila, aku ingin memberikan tambahan informasi, katanya sambil menyerahkan berkas. Wanita ini, Aisyah, sebelumnya bekerja tanpa izin tinggal tetap. Ia menikah hanya demi mendapatkan perlindungan hukum. Aisyah terdiam. Matanya memerah, tapi ia menahan air mata. Cukup, Laila, ujar Amir keras. Kalau niatmu ingin memenjarakan istriku, maka aku pun siap dipenjara bersamanya. Tapi ingat, niat buruk takkan pernah menang melawan niat yang diridha Allah. Petugas menenangkan situasi, lalu meminta waktu beberapa hari untuk memverifikasi data. Malam harinya, Aisyah duduk di atas sajadah, menatap langit-langit kamar. Kalau memang ujian ini kehendak MU, ya Allah, kuatkan aku. Jika aku harus pergi, maka jadikan kepergianku sebagai sebab kebaikan. Tapi jika kau izinkan aku bertahan, maka lindungi aku dari niat buruk manusia. Amir mendekat, memeluknya dari belakang. Aku tak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika harus menentang seluruh keluargaku. Tapi mereka belum tahu. Laila belum berhenti. Ia punya rencana lebih besar. Dan langkah berikutnya, jauh lebih kejam dari sekadar laporan palsu. Beberapa hari setelah pemeriksaan itu, Aisyah berusaha menjalani harinya seperti biasa. Ia tahu, badai belum sepenuhnya reda. Tapi ia tak ingin hidup dalam ketakutan. Amir pun semakin melindungi, memastikan bahwa segala dokumen hukum mereka disahkan dengan cepat. Namun jauh di balik tembok keamanan itu, Laila merangkai siasat baru. Di suatu pagi, Aisyah yang sedang menyiapkan sarapan dikejutkan oleh ketukan keras di pintu apartemen. Ketika ia buka, dua pria berpakaian sipil memperlihatkan tanda pengenal. Kami dari bagian penyelidikan moral. Kami mendapat laporan bahwa di tempat ini terjadi pelanggaran etika dan kemungkinan hubungan nikah palsu, ucap salah satunya. Aisyah tercengang. Nikah palsu? Tapi kami sah. Saya istri dari Amir bin Yusuf Al-Farouq. Kami harus memeriksa tempat ini. Dan kami minta Anda ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Aisyah tak bisa melawan. Di dalam mobil menuju kantor, ia hanya bisa menangis dalam diam. Hatinya gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar laporan. Ini jebakan. Sementara itu, Amir yang sedang berada di toko menerima telepon dari seorang rekan dekatnya. Amir, cepat ke kantor urusan etika sosial. Aisyah dibawa ke sana. Mereka bilang dia dituduh menjual diri atas laporan anonim. Amir menjatuhkan ponsel itu dari tangannya. Dunia terasa seperti runtuh. Ia segera berlari keluar, naik ke mobil, dan meluncur menuju kantor. Di ruang interogasi, Aisyah duduk sendirian. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia tidak tahu siapa yang bisa tega menuduhnya seperti itu. Tapi saat pintu terbuka, masuk seorang wanita dengan langkah angkuh, Laila. Laila duduk di depannya, menyilangkan kaki, lalu berkata pelan, "Kau pikir bisa merebut tempatku hanya dengan senyum polos dan hijab sederhana?" Aisyah mengangkat wajahnya. "Saya tidak merebut siapa-siapa. Saya hanya menerima takdir yang Allah tuliskan." Laila tertawa kecil. "Takdir? Takdir macam apa yang membuat seorang pramuniaga menjadi Nyonya Al-Farouq? Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku yang dibesarkan untuk menjadi istri Amir." Aisyah menunduk. Tapi kata-katanya lembut dan teguh. "Jika itu memang jodohmu, maka tak perlu kau menyingkirkan orang lain. Tapi jika itu bukan untukmu, maka sekalipun seluruh dunia kau adukan, Allah tak akan menyerahkan takdir itu padamu." Laila berdiri,
Wajahnya memerah karena emosi. Tapi sebelum sempat berkata lagi, pintu dibuka dengan keras. Amir masuk dengan mata menyala. Cukup, Laila. Kau sudah keterlaluan. Petugas menahan Amir agar tidak masuk lebih dalam. Tapi suaranya menggema di seluruh ruangan. Fitnah yang kau buat tidak akan menghapus akad yang sudah sah. Tidak akan mengubah cinta yang tumbuh di hadapan Allah. Laila berbalik, melangkah pergi. Tapi sebelum keluar, ia berbisik ke Amir. Aku tidak selesai di sini. Setelah interogasi, petugas memutuskan tidak ada bukti yang cukup. Aisyah pun dibebaskan. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, Aisyah menatap jalanan Riyadh yang mulai gelap. Amir, aku takut. Aku takut bukan karena Laila, tapi karena aku tahu, namaku sekarang menjadi bahan hinaan. Amir menggenggam tangannya. Kita akan keluar dari ini semua, Aisyah. Tapi kau harus tahu, aku akan mengorbankan apapun, bahkan warisanku, demi menjaga kehormatanmu. Dan malam itu, Amir benar-benar melakukannya. Ia memutuskan keluar dari dewan direksi toko emas milik keluarganya. Ia menyerahkan segalanya, dan mulai membangun bisnis kecil sendiri, hanya dengan modal tabungan pribadi dan satu etalase kecil. Aisyah memandang suaminya di toko kecil itu, menjual cincin satu persatu kepada pelanggan biasa. Ia sadar bahwa cinta sejati bukan diukur dari megahnya toko, tapi dari ketulusan seseorang meninggalkan dunia demi merawat marwah istrinya. Toko emas kecil di pinggir jalan itu jauh dari kemewahan toko keluarga Al-Farouq. Tidak ada lampu gantung kristal. Tidak ada pendingin ruangan canggih. Hanya satu meja kaca panjang, beberapa rak logam sederhana, dan sebuah papan nama kecil bertuliskan, An-Nur Gold. Namun dari tempat itulah, Amir dan Aisyah memulai segalanya kembali. Mereka bangun lebih pagi, sholat berjamaah, lalu membuka toko bersama-sama. Aisyah melayani pelanggan dengan ramah. Amir mencatat pembukuan dan menjaga stok. Hari demi hari, perlahan pelanggan mulai datang. Beberapa dari mereka adalah pelanggan lama yang lebih percaya pada tangan Amir daripada reputasi besar toko keluarganya. Bisnis kecil itu tumbuh dari kepercayaan, bukan dari kemewahan. Namun, di balik kesederhanaan itu, bayang-bayang keluarga Al-Farouq masih mengintai. Suatu hari, ketika Amir sedang menutup toko, datang seseorang yang tak pernah ia duga akan kembali, ayahnya. Dengan jubah gelap dan sorot mata penuh kelelahan, ia berdiri di depan toko kecil itu. Amir berdiri tegak di pintu, menatap pria yang dulu selalu jadi tempatnya belajar bisnis. Ayah datang bukan untuk bertengkar, ujar ayahnya pelan. Aku datang karena ingin melihat bagaimana seorang Amir bisa tetap berdiri, bahkan setelah kehilangan semua kemewahan. Amir menatapnya dalam diam. Aku mengusirmu. Aku menolak pernikahanmu. Tapi tetap saja, nama Al-Farouq kini malah merosot, dan orang-orang mulai berbisik, bahwa engkaulah yang membawa keberkahan itu dulu. Amir tersenyum samar. Bukan aku yang membawa berkah, ayah. Tapi mungkin, doa wanita yang dulu kalian remehkan. Ayahnya duduk di bangku kecil depan toko. Amir, aku ingin minta maaf. Aku telah salah menilai Aisyah. Dan sekarang, aku ingin menebus kesalahan itu. Tapi, bukan dengan harta. Aku hanya ingin mengenalnya, jika kau izinkan. Malam itu, Aisyah menjamu ayah Amir dengan teh hangat dan roti sederhana. Tidak ada kemewahan, tapi ada ketulusan. Ayah Amir memandang wajah Aisyah, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia berkata pelan, "Maafkan aku, nak, kau telah menjaga anakku lebih baik dari siapapun." Air mata menetes pelan di pipi Aisyah. Saya tak pernah menyimpan dendam, ayah. Saya hanya ingin jadi istri yang baik, dan anak yang taat. Beberapa pekan kemudian, keluarga besar Al-Farouq perlahan mulai melunak. Mereka tak bisa lagi menyangkal bahwa cinta yang tulus jauh lebih kuat dari rencana dan dendam. Namun, tidak semua orang ikut mereda. Laila justru makin terpuruk dalam diam. Bisnis yang ia kelola mengalami kerugian besar.
Orang-orang menjauh. Reputasinya rusak karena berita fitnah yang mulai terbongkar. Dan suatu malam, ketika Aisyah sedang membersihkan toko, seorang wanita bercadar hitam datang. Ia berdiri lama di depan pintu. "Silakan masuk, Uhti," sapa Aisyah lembut. Wanita itu melangkah pelan. Matanya menatap perhiasan yang terpajang. "Aku tidak datang untuk membeli," katanya lirih. "Aku hanya ingin meminta maaf atas semua yang telah kulakukan." Aisyah mengenali suaranya. Laila. Ia tak berkata apapun. Ia hanya menunduk. Laila menahan isak. "Kau menang, bukan karena kekuatan, tapi karena kau tidak pernah membalas. Dan Allah selalu berpihak pada yang sabar." Aisyah melangkah mendekat, lalu berkata, "Kemenangan bukan tentang siapa yang jatuh dan siapa yang berdiri, tapi tentang siapa yang tetap menjaga hati ketika dunia mulai membenci." Malam itu, dua wanita, yang dulu saling berdiri dari sisi yang berlawanan, akhirnya bersujud dalam keheningan. Masing-masing dengan luka, masing-masing dengan pelajaran. Beberapa bulan berlalu. Toko kecil Anur Gold kini telah berkembang. 2 etalase tambahan berdiri di samping, dengan pelanggan yang datang bukan hanya dari Riyadh, tapi juga dari kota-kota sekitarnya. Namun di tengah keberhasilan itu, Amir dan Aisyah tetap hidup sederhana. Mereka tak pernah melupakan dari mana semua ini dimulai. Dari luka, dari pengorbanan, dan dari doa. Pagi itu, Aisyah keluar dari musola kecil di dekat toko dengan langkah ringan. Di tangannya ada kantong belanja kecil berisi kurma dan susu. Ketika ia tiba di toko, Amir sedang menyapu halaman depan. "Ada yang berbeda hari ini," ucap Aisyah sambil tersenyum. Amir menoleh. "Apa maksudmu?" Aisyah mengeluarkan kertas kecil dari saku gamisnya. "Hasil pemeriksaan dokter." Ia menatap Amir sambil menahan air mata. "Allah telah titipkan amanah kecil di rahimku." Amir terpaku. Napasnya tercekat. Lalu ia memeluk Aisyah erat. Lama. "Alhamdulillah," bisiknya penuh haru. "Kau bukan hanya menyelamatkan hidupku, tapi kau juga membawa hidup baru ke dunia ini." Mereka bersujud syukur bersama di atas lantai toko. Di antara emas-emas yang bersinar, kini ada sinar lain yang lebih indah, harapan. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan sederhana. Aisyah mulai merajut pakaian bayi dengan tangan sendiri. Amir menyiapkan kamar kecil di belakang toko yang akan menjadi ruang bayi mereka. Bahkan ayah Amir sering datang, membawa buah tangan dan menceritakan kisah-kisah masa kecil Amir dengan penuh tawa. "Dulu aku tak percaya pada cinta yang lahir dari keikhlasan," ujar ayahnya suatu sore. "Tapi kalian telah membuatku yakin bahwa Allah menyatukan hati yang saling tunduk padanya." Laila pun, dalam diam, turut berbenah. Ia pergi menunaikan umrah untuk menenangkan hatinya. Dalam selembar surat yang ia kirimkan dari Makkah, ia menulis, "Terima kasih telah mengalah tanpamu menghina. Terima kasih telah memenangkan cinta tanpa harus menginjak. Aku belajar bahwa yang kuat bukan yang mampu membalas, tapi yang mampu memaafkan." Waktu terus berjalan. Pada suatu malam yang tenang, Aisyah melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis pertamanya menggema di dalam kamar mungil mereka. Amir mengadzani telinga kanan anak itu dengan suara bergetar. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Dan hari itu, di toko kecil yang dulunya hanya ruang sempit tanpa nama, kini berdiri sebuah keluarga yang lengkap. Tak hanya karena lahirnya sang buah hati, tapi karena seluruh luka telah berubah menjadi hikmah. Aisyah menatap langit dari jendela. "Dulu aku hanya seorang pramuniaga, tapi Allah memberiku raja, dan kini seorang pangeran kecil." Amir menggenggam tangannya. "Kita mungkin bukan bagian dari sejarah keluarga Al-Farouq yang penuh kemewahan, tapi kisah kita akan abadi di langit para malaikat, karena cinta kita bukan dibangun oleh dunia, tapi karena ridhonya." Dan di antara kilauan emas yang terus dijual setiap hari, ada satu benda yang tak pernah mereka berikan pada siapapun. Sebuah cincin emas polos,
Saksi bisu dari sebuah pernikahan yang nyaris direnggut oleh dunia, tapi akhirnya ditetapkan oleh langit. Cincin itu kini tersimpan di dalam kotak kecil, bersama secari kertas bertuliskan, "Takdir terbaik bukan yang datang dengan harta, tapi yang dibawa dengan sabar."